Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu juga karena banyaknya, wabil khusus kepada Sohibul Bait Al-Mukarram Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu kepada Sohibul Bait, Sohibu Majlis Taklim Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kegiatannya membina anak bangsa ini, membina umat ini melalui Majlis Taklim Himmatul Aliyah. Itu suatu perjuangan yang berat dan perlu pengorbanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidi." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saatnya kita ini untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk menghidupkan satu peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Banyak peradaban-peradaban yang timbul, peradaban yang berdasarkan hawa nafsu, peradaban yang datang dari barat, yang ternyata contohnya seperti naik klub, dansa, joget laki-laki, perempuan, bahkan joget telanjang. Itu satu peradaban-peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Ada peradaban yang berdasarkan akal teknologi, seperti kemajuan teknologi yang kita lihat sekarang ini
dengan adanya transportasi yang bermacam-macam, kereta apinya, kapal terbangnya, ini juga termasuk satu peradaban. Peradaban yang dibawa oleh Rasulullah SAW, peradaban yang berdasarkan wahyu Allah, peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Maka selalu saya mengatakan pengorbanan. Selalu saya katakan, karena saya yakin tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Saya ingatkan, negara kesatuan Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk bukan hadiah dari Jepang, tapi negara kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan harga yang mahal. Negara kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah. Sekali lagi saya ingatkan, NKRI ini dibangun di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa anak yatim, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda sejak tahun 1825 perang Diponegoro. Maka NKRI ini sangat mahal. Dan kontribusi yang terbesar itu adalah umat Islam. Maka kalau ada orang bertanya, apa sumbangan umat Islam terhadap NKRI? Saya jawab dengan tegas dan jelas dan fakta. Kalau Anda ingin tahu kontribusi, artinya bantuan umat Islam terhadap NKRI, tidak sulit. Pemerintah tolong adakan pemerintah sensus kuburan. Tapi bukan kuburan umum Pak Haji, kuburan Taman Pahlawan. Karena tiap kabupaten ini mesti ada Taman Pahlawan seluruh Indonesia. Bogor Taman Pahlawan, Sukabumi Taman Pahlawan, Cianjur Taman Pahlawan, Bandung Garut Taman Pahlawan, Tasikmalaya Taman Pahlawan, sampai seluruh Jawa, seluruh Indonesia. Tiap kota kabupaten itu ada Taman Pahlawannya. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Masuk ke situ, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam. Jadi umat Islam hakikatnya yang banyak bantuannya membangun NKRI ini. Dan saya katakan pula, kalau tidak kenal lapangnya tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, NKRI ini nggak ada. Ini supaya kita baca sejarah, karena yang muda-muda ini nggak tahu ini. Jadi kalau seandainya tidak karena ulama batu lapang dada, NKRI ini nggak ada. Persilakan baca sejarah. Ketika Bung Karno membuat panitia, 60 orang gagal. Akhirnya Bung Karno bikin panitia kecil cuma 9 orang. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari orang Katolik, lalu dari orang kita Pak Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, dan seterusnya. Untuk membuat formatnya Republik ini bagaimana? Ditandatangani oleh semua tokoh agama, termasuk waktu itu Maramis tanda tangan. Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang bukan pemeluknya nggak usah. Ini yang disebut piagam Jakarta. Jadi jangan ngomong piagam Jakarta kita nggak tahu. Jadi piagam Jakarta itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Disetujui semua ini sudah selesai. Maka Bung Karno didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus jam 10 pagi Bung Karno langsung memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pagi jam 10. Jam 3 sore ada utusan dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta yang meyakinkan Bung Hatta. Apa kata utusan tentara Jepang ini? Kalau 7 kata itu tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti negara pecah jadi 2. Negara Indonesia Barat, Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustusnya Bung Hatta kembali mengumpulkan 9 orang itu minus Pak Wahid Hasim karena sudah pulang ke Jawa Timur, tapi diganti oleh seorang tokoh dari Sumatera. Berunding-berunding, saling berdebat, saling mempertahankan. Tapi demi wujudnya NKRI, tokoh-tokoh Islam waktu itu rela dicabut 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicabut lalu diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu Pancasila tanggal 18. Pancasila tanggal 17 tidak berbunyi seperti itu. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tidak ada ketuhanan Yang Maha Esa. Ini dicoret, diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Seandainya waktu itu tokoh-tokoh Islam bertahan tidak mau mencoret 7 kata, NKRI tidak ada. Persilakan. Nah, kita ini semua rata-rata yang tidak tahu sejarah. Kita ini semua termasuk saya yang jadi ketua RT, ketua RW, yang jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Mereka orang yang tidak berjasa dalam NKRI. Presiden saja tak lahir tahun 1962. Republik sudah ada. Termasuk yang tidak berjasa, sama dengan Supratman. Ini semua kita yang ada, ini manusia yang makan jasa. Jasa siapa? Jasa Taman Pahlawan yang kuburan itu. Dia yang berjuang, mati di medan perang, tidak merasakan jalan tol, tidak merasakan listrik masuk desa, tidak merasakan telepon masuk desa, tidak merasakan jalan layang. Yang merasakan siapa? Kita yang tidak berjasa ini. Nah, oleh sebab itu, ini perjuangan yang dengan segala pengorbanan termasuk terbesar pengorbanan umat Islam. Maka sangat keliru kalau umat Islam misalnya dicurigai radikal macam-macam. Enggak ada. Umat Islam umat yang paling toleransi. Ini bukti kenyataan dalam sejarah. Jadi perjuangan harus bisa pengorbanan.
tidak akan hidup Islam ini. Maka masyarakat umat Islam di Depok, kita hidup ini tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Hah? Milih yang mana kita? Mau berkorban atau mau jadi korban? Tidak lepas dari itu. Maka saya anjurkan, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban lagi. Alhamdulillah, kita hidup di dalam negara kesatuan Republik dan negara yang damai. Saudara tidak perlu berkorban jiwa kayak zaman Rasulullah. Cukup saudara berkorban hartanya untuk Islam. Saya minta dengan hormat supaya saudara menyisihkan sebagian hartanya untuk Islam. Saudara dagang sayur, katakan dapat untung 50.000 satu hari, tolong 5.000 untuk Islam. Saya tanya, berapa penghasilan saudara tiap hari? Tanya, berapa penghasilan? Satu hari menghasilkan 100.000, 10.000 untuk Islam, 90.000 untuk dirinya. Ya Allah, ya Allah, Islam baru hidup. Misalnya sudah jadi kuli bangunan, baiklah, saya tahu kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari. Ongkos yang 1 hari untuk Islam, yang 5 hari untuk keluarga saya. Kalau setiap umat Islam menyisihkan sebagian hartanya untuk Islam, majelis taklim akan tumbuh, pesantren akan tumbuh, madrasah-madrasah akan hidup, masjid-masjid akan hidup. Kalau umat Islam mau berkorban, sisihkan sebagian kecil dari hartanya untuk nanti di kuburan. Jangan hanya rumahnya yang dibangun mewah-mewahan. Bangunlah rumah Anda sebagus-bagusnya, tapi jangan lupa bangunlah rumah Anda yang ada di kuburan. Jangan lupa membangun kuburannya. Nah, membangun kuburan tidak sama dengan membangun rumah. Kalau rumah itu perlu semen, perlu besi. Kalau kita buat kuburan itu dengan ibadat dan amal soleh. Sisihkan. Kalau seandainya saudara melaksanakan sunnah Rasulullah, tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah itu yang kelaparan. Sebab apa? Rasulullah bersabda, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan rezekimu itu kecuali orang-orang yang sujud kepada Allah. Berapa pahala saudara? Saudara kasih sama seorang ulama ini 100.000. Oleh ulama tadi dibelikan beras, dia sembahyang tahajud, dia sembahyang malam, sembahyang duha dan lain-lainnya. Anda mempunyai saham. Sehingga Rasulullah bersabda, yaqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sisihkan hartamu untuk Islam. Sisihkan hartamu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Islam semangat. Inilah saya muqaddimai, belum pidato saya ini, masih muqaddimah. Belum pidato Habib saya, masih muqaddimah. Supaya kita berkorban sebagaimana orang-orang sebelum kita berkorban. Karena orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Syukuran aku jadi kiai ini karena pengorbanan orang sebelum saya. Pengorbanan guru-guru saya mengajar saya, pengorbanan ayah saya. Alhamdulillah saya tidak jadi korban. Oleh sebab itu, hai umat Islam, sekarang kau wajib berkorban. Untuk siapa kau menyisihkan hartanya? Bukan untuk dirimu, tapi untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Majelis Taklim Himmatul Aliyah, semarakkan, semangatkan
Anak-anaknya Mas ikutan. Di mana majelis Nabi diadakan, ikutan anaknya. Sisihkan hartanya untuk majelis taklim, sisihkan hartanya untuk masjid, sisihkan hartanya untuk pesantren, sisihkan hartanya untuk orang-orang yang soleh, supaya yang makan hartamu itu orang yang sujud kepada Allah. Alangkah besarnya pahalamu. Kasih sarung sama para habaib, kasih sarung sama para kiai, dipakai untuk sembahyang tahajud, dipakai untuk sembahyang duha. Bagaimana saudara dapat pahala? Ini Rasulullah tidak keliru. Kalau Rasulullah menyanturkan la yakul ta'amaka illa taqiyun, jangan makan rezekimu itu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Kasihkan sebagian rezekimu kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung jaya. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena pengorbanan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dia berdakwah sembunyi-sembunyi, ketok pintu dari pintu ke pintu untuk mengajak mereka beriman kepada Allah karena ancaman orang-orang kafir Quraisy. Ini pengorbanan. Bayangkan bagaimana berdakwah sembunyi-sembunyi, ketok pintu dari rumah ke rumah untuk mengajak keluarganya masuk Islam, beriman kepada Allah. Datang perintah dari Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sekarang Muhammad kau tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi, berdakwah kau secara terbuka. Subhanallah. Begitu Rasulullah berdakwah secara terbuka, apa yang terjadi saudara? Sahabatnya diintimidasi, sahabatnya disiksa, bahkan mereka ada yang dibunuh. Sahabat Bilal ditarik di atas padang pasir, di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu, ditarik supaya kembali kepada kafir. Tetapi Sayyidina Bilal tetap diseret di padang pasir. Subhanallah. Begitu imannya para sahabat itu. Dengan kekerasan, ternyata kekerasan, ancaman, pembunuhan, penyiksaan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Karena dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan kekejaman, dengan penyiksaan, dengan pembunuhan, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Di Ka'bah ditulis tiap dinding, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Masya Allah, kejamnya bangsa Quraisy waktu itu memusuhi Rasulullah. Sehingga kalau Irak dan Libya pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang merasakan pahitnya embargo ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat 1400 tahun yang lalu, beliaulah yang pertama kali merasakan bagaimana pahitnya, kejamnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu memadamkan Islam. Api Islam semakin menyala, semakin terang kota Mekah itu. Akhirnya merubah taktiknya lagi dengan politik damai.
Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi, "Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami siap ngangkat ponakanmu jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi." Ini sejarah lama. Kadang-kadang terulang zaman sekarang. Tanya sama ponakanmu itu Muhammad, maunya apa? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kekayaan bangsa Arab di Mekah, saya kumpulkan, saya serahkan sama Muhammad. Sehingga dia menjadi orang yang terkaya di kota Makkah. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Jangan melanjutkan dakwahnya. Tanyakan Abu Thalib sama ponakan maunya apa. Dia mau kawin dengan wanita, saya kumpulkan semua anak perawan kota Mekah ini, persilakan. Ponakan mau kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, persilakan. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Kira-kira kalau ditawarkan banyak. Kalau saya ini Subran Mamun, sudah jangan jadi kiai mau ribut-ribut. Sudah saya angkat jadi menteri di luar negeri. Asal kau berhenti jadi kiai. Ini cara memberhentikan kiai itu banyak cara. Dikira diberi jabatan itu supaya tambah hebat, supaya berhenti jadi kiai. Kalau saya jadi menteri luar negeri, kan berhenti saya jadi kiai. Betul atau tidak? Tidak lagi begitu lagi. Sibuk dengan urusan terbang ke Manado, terbang ke Jepang, terbang ke China, terbang ke Amerika. Saya menteri luar negeri. Berhenti saya jadi kiai. Jadi gampang memberhentikan kiai itu. Kasih jabatan, kasih kedudukan, supaya berhenti jadi kiai. Kasih duit, supaya berhenti jadi kiai. Ini sejarah lama. Oleh sebab itu Rasul menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Semua tawaran ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau berdakwah yang akhirnya sudah kehilangan strategi. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dirayu harta, wanita, tahta gagal. Satu-satunya apa? Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu makin. Lahirnya sebagai bikin strategi, mengadakan rapat di Darun Nadwah. Kemudian dihadiri oleh Iblis. Dalam tafsir Sobari, Iblis itu datang dari Riyadh, ikut rapat. Bagaimana cara membendung gerakan Muhammad ini? Kata Abu Thalib, kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagaimana cara membendung ini? Segala cara habis. Segala strategi gagal semua. Apa yang terjadi? Keluarlah suara dari Abu Jahal, sebaiknya Muhammad itu ditangkap, masukkan penjara, liyut bitukah dalam Al-Quran, masukkan penjara. Iblis berkata, pendapatmu enggak benar, Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang mulia, kau penjara, tentu sukunya nanti akan membela. Enggak ada gunanya di penjara, pasti dibela, dikeluarkan dari penjara. Liuhri juga usir Muhammad ini semua ada dalam Al-Quran. Usir saja Muhammad ke luar negeri. Iblis berkata, ini lebih berbahaya lagi. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya jadi banyak, pasti negara kami akan diserang oleh Muhammad dari luar. Bahaya itu. Akhirnya apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Kalau begitu bunuh saja Muhammad ini. Kata Iblis, ini yang benar.
Subhanallah. Ini yang menyebabkan Rasulullah hijrahnya Rasulullah. Wa id yamkuru bilal ladina kafaru liyuthbituka ayyaqulu aw yuhyiruka wa yamkurun wa yamkurullah wallahul makin. Ini yang mengakibatkan sebabnya Rasulullah terus hijrah. Malam ini dikepung rumahnya Rasulullah dan diperintah oleh Abu Jahal, tidak ada satu suku yang tidak ikut membunuh Muhammad. Semua suku harus membunuh Muhammad. Saya berkata Muhammad ini meniru Abu Jahal ya. Kalau saya mesti sayyidina wa syafi'ina wa maulana, karena dalam citra ini saya ngikutin apa Abu Jahal. Kata Abu Jahal, jangan ada satu suku yang tidak ikut membunuh. Nanti terjadi perang suku. Dikepunglah rumah Rasulullah itu. Tidak ada celah untuk keluar. Malam itu mereka Jibril turun, hai Muhammad, datang perintah Allah, malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, kota Mekah yang dia cintai, tumpah darahnya, harus ditinggalkan malam itu. Dan bagaimana keluarnya? Di luar sudah dikepung tapal kuda. Tidak ada celah-celah keluar mereka dengan pedang terunus. Perintahnya Abu Jahal, jangan dikasih kesempatan Muhammad bicara. Keluar potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan bicara. Dia mulutnya manis. Sampai begitu caranya kafir Quraisy itu. Alhamdulillah Rasulullah tentu dengan wahyu Allah membaca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq wa nas, baca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsalnahum fa hum la yubsirun. Ngambil pasir, ditabur, semua dalam keadaan tertidur. Rasulullah keluar dengan aman. Langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sendiri, malam-malam ada apa Rasulullah? Malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, dalam keadaan gelap gulita, tidak ada lampu satupun. Dia harus keluar dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah yang dia cintai untuk mengikuti perintah Allah. Abu Bakar sama sekali tidak menolak. Kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Subhanallah. Inilah yang disabdakan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang ini, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tua, dari seluruh manusia yang ada. Letakkan kecintaan kita kepada Rasul di atas segala kecintaan. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak mencintai harta kekayaannya. Tapi hendaknya letakkan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan kekayaannya, demi cinta Rasulullah malam itu dia berdua keluar dari rumahnya menuju Jabal Tur. Paginya Abu Lahab dan Abu Jahal, mana kepalanya Muhammad? Mereka berkata belum keluar. Tidak mungkin tidak keluar. Subuh Muhammad mesti bangun. Di dobrak yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang ada. Karena Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, biarlah kau keluar. Saya akan menempati tempat tidurmu, saya akan pakai selimutmu. Biar nanti mereka menyangka aku adalah kau. Biar saya yang mati asal kau selamat. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Biar kau selamat Rasulullah, biar saya yang dikorban mati di rumah ini. Mana ada anak muda yang bisa seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sejarah saudara. Dengan pengorbanan sampai ke Madinah, terbentuklah suatu negara di Madinah. Tidak perlu dikatakan Daulah Islamiyah. Suatu negara yang dipimpin langsung Rasulullah, hukum yang dipakai hukum Quran.
Dan disitulah Rasulullah mendapatkan bangsa yang bermacam-macam agama. Ada Yahudi, ada Kristen, ada penyembah berhala, ada Muslim. Jadi kalau kita bicara di Indonesia ini, bahwa bangsa ini bangsa yang pluralistik, beraneka ragam suku dan agama, Rasulullah sudah mengalami itu. Rasulullah berhadapan dengan bermacam-macam agama, Rasulullah berhadapan dengan macam-macam suku, kabilah-kabilah. Malah ada kabilah yang tidak pernah padam api peperangannya, itu Bani Aus dan Bani Khazraj. Dua kabilah ini sepanjang tahun api peperangannya tidak pernah padam. Itu yang dihadapi Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan namanya Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Disitulah Rasulullah mengadakan perjanjian melindungi hak-hak minoritas dengan tidak mengurangi hak-hak mayoritasnya. Disitulah terjadilah suatu bangsa-bangsa Madinah yang agamanya bermacam-macam tapi akur. Nah, dengan ditunjukkan akhlakul karimahnya, Rasulullah dengan segala akhlak-akhlak yang baiknya, akhirnya mereka satu persatu masuk Islam, akhirnya Islam semua kota Madinah. Masya Allah. Dengan apa perjuangannya? Dengan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang Rasulullah tunjukkan. Di antara yang akhlak mulianya Rasulullah, ketika Rasulullah hidup tadi ada seorang wanita Yahudi buta, duduk di tepi jalan. Tiap hari Rasulullah kasih makan si wanita Yahudi tanpa diganggu agamanya. Begitu mendengar nama Muhammad meninggal dunia, setelah tidak ada lagi yang ngasih makanan, dia yakin bahwa yang kasih makan sama saya itulah yang namanya Muhammad itu yang meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, saya tidak ada lagi kasih makan. Alangkah bagusnya akhlaknya. Akhirnya si wanita nenek-nenek masuk Islam karena akhlak, karena akhlak, karena akhlak. Maka jaga akhlak ini. Nah, di kota Madinah inilah Rasulullah perjuangannya leluasa, karena sudah mempunyai satu negara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah membangun satu peradaban baru, peradaban Islam. Karena Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru. Jadi kalau sudah ditanya siapa yang membawa agama Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar tapi tidak sempurna. Yang benar gimana jawabannya? Siapa yang membangun agama Islam? Jawaban yang benar, yang membangun agama Islam 25 Rasul. Itu yang benar. Bukan Nabi Muhammad saja yang membangun Islam itu. 25 Rasul. Nabi Muhammad cuma Nabi yang ke-25. Maka Nabi Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan sekedar ayah seseorang, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup semua nabi. Umat Islam sudah tidak usah bingung. Kalau sekarang ada orang ngaku nabi, ngaku nabi, ngaku nabi, ngaku nabi, ngaku rasul. Pokoknya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Stop, selesai sudah. Itulah nabi yang terakhir sebagai penutup. Jadi kalau orang ahli sunnah wal jamaah ada ngaku nabi, ya kadang-kadang kan begini Habib. Apa? Dia hajat malam, sholat. Iblis datang. Innaka la rasulullah, innaka la minal mursalin. Begitu ada suara innaka la minal mursalin, besok pasti ngaku nabi, ngaku utusan Allah. Ini yang sering terjadi. Ya, maka hati-hati saudara. Nanti kalau saudara bersemedi apa itu, berhalwat di Gunung Menyan, di Gunung Salak,
tahajud mulai jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh. Lalu ada suara, innaka laminal mursalin, engkau termasuk utusan Allah, turun ke Jakarta ngaku nabi. Banyak yang begini, di Jombang ada, di Jember ada. Bagi saudara nggak usah bingung, la nabi abadah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi terakhir pada Nabi Muhammad, dan Nabi tidak membawa agama baru. Saya tegaskan, Nabi tidak membawa agama baru. Nabi menyempurnakan agama yang sudah dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menurunkan syariatnya, Allah ciptakan dulu siapa pelaksana syariat ini. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan khalifah yang mewakili saya di bumi, artinya mewakili sebagai pelaksana syariat diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunannya lah yang akan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir ini dikatakan Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamul Nabiyyin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kama kaliman bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadhihi lainah." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Saya datang yang terakhir, saya meletakkan batu terakhir, pertanda bahwa pembangunan Islam sudah selesai. Dengan datangnya Nabi, pembangunan Islam selesai. Sebelum datang Nabi, pembangunan Islam belum selesai dan belum sempurna. Datang Nabi Adam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama umat sujud kepada Allah, pencipta alam semesta, Islam. Datang Nabi Isa yang oleh saudara saya disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, seruan Nabi Isa sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh, sama dengan seruan Nabi Adam. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Gimana? Paham? Apa? Paham? Tidur atau mendengarkan? Apa? Nanti saya pidato setengah mati, sudah tidur setengah mati. Namanya sama-sama setengah matinya. Enggak ya? Enggak tidur kan? Nah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan Nabi sama dengan seruannya Nabi Isa. Seruan Nabi sama dengan seruan Nabi Musa. Seruan Nabi sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Sama dengan seruan Nabi-Nabi sebelumnya. Sama dengan seruan Nabi Adam. Nabi Muhammad mengajak umatnya
supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta. Inilah agama tauhid. Jadi Rasulullah tidak membawa agama baru. Lalu apa bedanya? Pak Sumron, tidak ada bedanya. Akidah sama. Adapun syariat Allah, Allah turunkan sesuai dengan situasi dan kondisinya, kata orang sekarang. Kalau diperjelas, ayat Allah diturunkan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Apa? Betul atau tidak? Tanah belum dikapling-kapling. Yang mengkapling-kapling kan sudah ada. Boro-boro kapling. Negara belum ada. Nggak ada Malaysia, nggak ada Singapura, nggak ada Saudi Arabia. Yang ada dunia. Milik siapa? Nabi Adam Syahwat berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Enggak perlu. Orang nggak ada orang nyolong kok. Undang-undang perkawinan sama Nabi Adam tidak sempurna seperti kita sekarang. Sederhana. Mengapa tidak ada undang-undang perkawinan? Kan waktu tidak ada orang kawin. Mengapa tidak orang kawin? Tidak ada orang. Yang ada anaknya Nabi Adam. Menurut setengah riwayat katanya 39 orang anaknya. Allahu a'lam. Oleh Nabi Adam dikawinkan kakak dengan adik, adik dengan kakak tidak dikawinkan. Zamannya Adam boleh. Kalau di Depok sekarang ada orang ingin kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Ini saya benci. Agama sudah betul-betul mantap beragama Islam. Dengan ilmiahnya saya uraikan ini. Zaman Nabi Adam, datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Maka kita wajib percaya bahwa kitab Injil itu kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib percaya bahwa kitab Taurat itu kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kitab Zabur, kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah. Al-Qur'an kitab suci, firman Allah. Kita percaya kepada Injil, Injil yang asli. Mana Injil yang asli? Injil yang asli yang firman Allah kepada Nabi Isa, dan tidak ada perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan rahib-rahib, pastor-pastor pada zamannya, tidak ada. Murni kalamullah, itu yang kita percaya. Adapun sekarang Injil menjadi 5, itu urusan dia lah. Yang 4 disahkan oleh gereja, namanya Injil Matius yang ditulis oleh orang bernama Matius, Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya, Injil Markus yang ditulis oleh orang bernama Markus, Injil Lukas yang ditulis oleh orang bernama Lukas. Redaksinya tidak sama. Kalau mereka percaya kepada 4 kitab ini yang redaksinya tidak sama, ya persilakan urusan dia. Ada satu kitab Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, Injil yang bernama Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas itu isinya agak mirip dengan Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa. Maka tidak boleh dibaca. Nah, yang kita percaya Injil yang mana? Injil yang kalamullah, Injil yang firman Allah. Dan tidak ada campurannya, tidak ada perkataan Nabi Isa, tidak ada perkataan pastor-pastor, pendeta-pendeta pada zamannya. Kami percaya pada kitab Taurat,
ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tidak ada perkataan Nabi Musa dalam kitab itu, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta dalam kitab itu. Murni firman Allah sebagaimana Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang menghapus semua kitab sebelumnya. Maka kitab-kitab sebelumnya diangkat oleh Allah. Mencari kitab Injil yang asli mungkin tidak ketemu, biar di pojok bumi. Mencari kitab Taurat yang asli tidak ketemu. Mungkin sekarang sudah lebih dari 500 manuskrip perjanjian lama itu yang dikarang oleh mereka itu Allahu a'lam bishawab, itu urusan mereka. Al-Quran kitab yang terakhir sempurna. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Allah sempurna. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus pada kaumnya, kecuali Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah saya utus Muhammad itu jadi rahmat ke seluruh alam? Maaf, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Ya maaf para habaib, ya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil Arab, wala rahmatan li Cina, wala rahmatan di Indonesia, wala rahmatan di Eropa, wala rahmatan di Amerika, tetapi rahmatan lil alamin. Dengan kitab yang sempurna. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang mendeklarasikan agama Islam ini bukan sukron makmun. Begitu Al-Quran 30 juz turun semua, Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua yang memberikan petunjuk kepada manusia dalam segala kehidupan manusia. Memberikan petunjuk dalam ekonomi, memberikan petunjuk dalam rumah tangga, memberikan petunjuk dalam bermasyarakat, memberikan petunjuk dalam berpolitik. Al-Quran lengkap semuanya. Orang yang berbicara Al-Quran itu tidak bicara politik, itu orang yang tidak mengerti Al-Quran. Orang yang bicara Al-Quran tidak bicara soal ekonomi, itu orang yang tidak mengerti Quran. Al-Quran berbicara segala kehidupan manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Quran 30 juz diturunkan yang akan menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Kemudian Allah membuat satu deklarasi, proklamasi. Apa kata Allah? Ini bukan kata sukron makmun. Ini kata Allah. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madinah. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya agama. Mantapkan akidah ini. Iya, ini kita mantapkan akidah.
Karena sekarang yang akan merusak ini banyak sekali. Yang namanya liberalisme, yang namanya sekularisme, yang namanya pluralisme, itu semua ajaran yang dilahirkan oleh dunia barat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Subhanallah. Ini 180 derajat bertentangan dengan Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan kecuali untuk sujud kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Allah ciptakan Subhanallah tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Subhanallah tidak untuk sakar bidewe. Apa sakar bidewe? Ada orang Jawa enggak? Ya, doa. Ya sudahlah, saya potong. Ya, sebenarnya saya kira sudah terakhir saya. Ya sudah, saya potong separuh aja, separuhnya kapan-kapan gitu ya. Kalau ngundang lagi. Jadi kita ini berhadapan dengan ajaran-ajaran yang akan merusak agama. Kebebasan adalah asasi manusia. Menurut tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox Amerika Serikat, di Amerika Serikat, dia menyatakan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ada bukunya saya. Siapapun yang mau nonton saya kasih bukunya. Ini bukunya. Humphrey Cox, tokoh liberal di Amerika, dia berkata liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, itu berarti pembinatangan manusia. Maka saya katakan liberalisme Indonesia persilakan, tapi dengan syarat kebebasan adalah asasi manusia yang dibatasi dengan akhlak. Liberalisme dibatasi dengan Pancasila. Liberalisme dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau liberalisme tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Dasar 45, maka berarti di Indonesia sedang terjadi proses dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia, pengkampinan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia. Bagaimana? Jelas? Apa yang jelas? Ya yang tadi gitu loh. Jelas? Apa yang jelas? Yang tadi apa? Ya pidato Pak Kiai gitu aja. Nah, ini sudah ada lagi sekularisme, bahwa Islam itu agama dipisahkan dengan kehidupan manusia. Mengapa dipisahkan dengan kehidupan manusia? Agama itu cuma di masjid. Di luar masjid tidak ada agama. Ekonomi diatur oleh manusia, politik diatur oleh manusia, semuanya diatur oleh manusia. Agama hanya ibadat kepada Allah. Subhanallah. Tolong baca kitab Fathul Mu'in, tolong baca kitab Fathul Mu'in. Apa yang tidak diajarkan dalam Islam ini, semua kehidupan diajarkan oleh Islam. Itu Islam sempurna. Lahir lagi yang namanya pluralisme. Semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah. Ini penipuan intelektual. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Betul kan? Jangan dipaksakan semua umat untuk membenarkan agama lain. Sampai kiamat pun subhanallah tidak akan membenarkan agama selain Islam. Bagi subhanallah, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Dikatakan semua agama masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Jujur. Hah? Milih yang mana?
Milih yang sholat subuh, goblok. Goblok. Lah inilah penipuan. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Mengapa milih sholat subuh? Perlu saya jawab. Perlu saya jawab. Mengapa Sultan Makmun sholat subuh? Karena saya yakin dengan sholat subuh, insya Allah Sultan Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Itu. Maka milih sholat subuh. Kalau yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Nah, inilah penipuan pada generasi muda. Ini hati-hati. Hati-hati. Soal toleransi tidak ada yang lebih Islam toleransi. Saya potong untuk singkatnya. Islam mengatur segala macam kehidupan. Islam mengatur rumah tangga. Mulai suami, istri, anak sampai kamar-kamarnya diatur Islam. WC diatur, dapur diatur, semuanya. Tempat makan diatur. Mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangganya berakhlakul karimah, suaminya akhlakul karimah, istrinya akhlakul karimah, anaknya itu kalau diuraikan ya pidato tersendiri itu. Mengatur soal bermasyarakat, subhanallah. Supaya apa? Supaya anggota RT, anggota RW, anggota kelurahan, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, jangan sampai preman-preman yang ada di tengah-tengah masyarakat, hancur masyarakat. Toleransi Islam yang punya. Islam tidak menyamakan semua orang kafir. Ada orang kafir harbiyun, ada orang kafir dhimiyun. Orang kafir harbiyun, orang kafir yang memerangi umat Islam. Kita perangi. Dia bunuh kita bunuh. Qatilu fi sabilillah yaqtilunakum. Ada orang kafir yang rukun dengan umat Islam, tidak mengganggu umat Islam, hidup damai dengan umat Islam. Itu Rasulullah menyatakan dhimiyun, kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi kita lindungi. Rasulullah bersabda, "Wa man ada diyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya. Wa man ada diyan fa ana husnu. Kita makul husnu wa husnu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, maka berarti saya musuhnya, kata Rasulullah. Barang siapa yang nanti saya musuhi. Al-Quran mengajarkan toleransi. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwai ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti mereka akan menghina Allah, timbullah bentrokan di antara kamu. Subhanallah, subhanallah. Tolong carikan toleransi yang lebih dari Islam. Ini ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya semuanya ini di masyarakat Allah Islam mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku ekonomi preman-preman, bajingan-bajingan yang merusak masyarakat. Terakhir, Islam bicara soal politik. Yang melarang kiai bicara politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin mempertahankan jajahannya di Indonesia. Maka dia melarang kiai bicara politik. Kalau sekarang ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Saatnya kiai bicara politik, selamatkan NKRI ini. Selamatkan NKRI ini. Saatnya kiai bicara politik, politik yang berdasarkan Al-Quran, politik yang berdasarkan Sunnah Rasulullah. Supaya pelaku politik ini orang yang berakhlak. Ketua RT-nya orang yang berakhlak, ketua RW-nya orang yang berakhlak, lurahnya orang yang berakhlak, camatnya orang yang berakhlak, bupatinya orang yang berakhlak, gubernurnya orang yang berakhlak, presiden
presidennya orang yang berakhlak, menterinya orang yang berakhlak, anggota DPR-nya orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Maka Islam bicara politik supaya pelaku politik terdiri pada orang-orang yang berakhlak dan bermoral. Bagaimana? Jelas ya? Jelas ya? Bukan politik-politik yang kayak sekarang ini penuh dengan hoax, kebohongan, pencitraan. Itu kerjaan orang munafik. Yang bikin pencitraan orang munafik. Pencitraan tidak usah dikarang, tidak usah dibikin, tidak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya. Tergantung perbuatan pemimpin itu. Kalau pemimpin itu betul-betul membela kepentingan rakyat, insya Allah pencitraannya akan datang dengan sendirinya. Maka kembali intinya, mengapa Islam bicara rumah tangga, mengapa Islam bicara RT RW bermasyarakat, mengapa Islam bicara ekonomi, mengapa Islam bicara politik? Jawabannya satu kata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, supaya semuanya terdiri pada anggota yang bermoral. Sekian saja, sudah kelebihan waktu saya ini. Ya memang saya kalau bicara itu kadang-kadang lupa. Padahal tadi ini saya ngecek pengajian ini tadi lebih 5 kali loh. Jam 10 pagi saya suruh cek, nanti malam jadi enggak. Sore suruh cek, jadi enggak. Terakhir Ustaz Suhairi sudah jam 8 kok enggak ada berita, kata saya. Kapan dijemputnya? Coba cek. Tidak nyambung lagi. Saya pikir badan saya kurang enak sedikit, bukan sakit, lino-lino. Maklumlah sudah tua, orang yang sudah umur 82 tahun. Bayangkan aja saudara, saya ini sudah 82 tahun mau masuk 83. Ini onderdil sudah diganti bikinan Jerman. Ini sudah bukan engsel yang gerak ini. Saya bukan engsel tulang yang asli, barang import dari Jerman diganti tulang saya ini, sehingga rasanya kurang enak, tidak seperti aslinya. Jadi saya minta pijetan. Jadi, karena besok saya jam 7 pagi insya Allah meninggalkan Jakarta lagi menuju Jawa Timur. Kemarin ke Jawa Timur dari umroh saya nggak istirahat, datang ke umroh langsung saya ke Malang karena umroh itu mendadak, undangan sudah lama. Jadi saya ke Malang, maulid di Malang, balik saya ke sini karena ini saya balik ini ke Jakarta. Kalau tidak karena ini nggak balik saya, karena janji dengan Habib Hashim. Sudah saya balik. Mulai tadi pagi saya cek, jadi enggak karena sudah lama gitu lah. Nah akhirnya jam 8 dari terakhir saya terus Ustaz Suhairi cek lagi telepon itu, jadi enggak malam ini, enggak ada jawaban, enggak ada jawab. Sudahlah, barangkali enggak jadi, kata saya pijetan aja. Tengah-tengah saya pijetan datang jemputan. Gimana ya, kata saya, tolonglah minta maaf sama Habib, kata saya. Kembalilah ke sini, rupanya di sini Habib perintah lagi, pokoknya Pak Aswan harus hadir. Kembali lagi ke sana ke saya, apa Habib? Pokoknya pakai harus hadir, sudah hadir saya, berangkatlah saya. Ya alhamdulillah masih dapat pidato, tapi saya pun maaf karena besok saya jam 7 ya meninggalkan Jakarta, masih acara panjang. Dan masih ada acara di Pasuruan, hallnya K Hamid Pasuruan, lalu ada acara di Bangkalan, ada acara di Sumeneb, balik lagi ke sini, ada di Jakarta, tapi nanti saya balik lagi ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan. Itulah nanti sampai ke Sumatera dalam keadaan saya pakai tongkat. Tapi alhamdulillah mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat lahir batin. Kalau sehat lahirnya ya kurang sempurna, batinnya juga sehat, otak saya juga sehat, tidak pelupa, sempurna. Jadi kalau otaknya sehat, kalau pidatonya sehat. Sekian saja kepada Habib Hashim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya langsung untuk istirahat, persiapan besok pagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.